Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Putrahana dengan NIM 2510130120015 dari kelas Teknologi Pendidikan A. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait dengan video yang ditugaskan. Dalam video tersebut itu menjelaskan tentang kognitivisme dalam dunia pembelajaran secara sederhana. Dalam video tersebut juga memaparkan pandangan-pandangan tokoh seperti Gestalt, kemudian Jean Piaget terhadap kognitivisme dalam pembelajaran menurut pandangan mereka. Jadi dalam video tersebut itu dijelaskan bahwa kognitivisme dalam pembelajaran itu lebih berfokus pada proses internal di pikiran manusia. Jadi apa sih yang terjadi ketika manusia itu belajar? Bagaimana kepala manusia itu memproses informasi-informasi baru yang dipelajarinya. Jadi dalam kognitivisme ini sendiri lebih terfokus atau lebih menekankan pada kenapa dan juga bagaimana sesuatu informasi bisa masuk atau dipahami oleh seseorang. Dan ada istilah di dalam video tersebut yaitu kognisi. Kognisi itu apa? Kognisi itu adalah proses mental yang terjadi dalam pemikiran manusia saat mereka belajar, kayak berpikir, menghafal, atau mengingat-ingat sesuatu. Pokoknya segala hal yang terjadi di kepala manusia itu disebut kognisi. Lalu dalam video tersebut juga menyebutkan pandangan-pandangan tokoh pendidikan seperti Gestalt misalnya, di mana Gestalt itu memandang unik belajar. Katanya pemahaman itu adalah momen seperti keajaiban. Terus juga belajar itu disebutkan sebagai proses menggabung-gabungkan bagian-bagian kecil yang relevan satu sama lain menjadi satu kesatuan pemahaman yang utuh. Kemudian dalam video tersebut juga disebutkan beberapa tokoh pendidikan lain seperti Jean Piaget, di mana Jean Piaget itu memberikan semacam kisi-kisi atau cetak biru tentang bagaimana sih cara berpikir seorang yang berbeda-beda dan bisa semakin kuat, semakin powerful di setiap masa atau fase dalam hidupnya. Jean Piaget itu menyebutkan bahwa di dalam isi pikiran manusia itu ada yang dinamakan folder atau biasa yang disebut sebagai skema. Nah, ketika seseorang itu belajar dan kemudian mendapatkan informasi, entah informasi itu masuk ke dalam skema yang sudah ada atau bila informasi tersebut baru baginya akan dimasukkan atau dibuat semacam folder atau skema yang baru. Nah, bila dimasukkan ke skema yang sudah ada itu namanya asimilasi. Kemudian kalau dimasukkan atau dibikin lagi folder yang baru, informasi tersebut itu namanya akomodasi. Lalu disebutkan bahwa Jean Piaget itu membagi tahap perkembangan kognitif manusia menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama disebut sebagai sensori motor di umur 0 sampai 2 tahun, di mana mereka itu belajar dari hal-hal yang berbau fisik. Kemudian yang kedua itu disebutnya sebagai praoperasional di umur 2 sampai 7 tahun, di mana mereka itu sudah bisa menggunakan kata-kata namun pemikirannya itu masih bersifat egosentris. Kemudian yang ketiga disebut sebagai operasional konkret di umur 7 sampai 11 tahun, di mana mereka itu sudah bisa berpikir logis menggunakan hal-hal yang konkret. Yang terakhir, tahapan keempat itu disebut sebagai operasional formal di umur 11 dan seterusnya. Mereka itu sudah bisa memikirkan segala sesuatu yang bersifat abstrak dan logikanya pun juga semakin logis. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menerapkan teori-teori yang sudah disebutkan tadi ke dalam pembelajaran yang nyata? Nah, dalam video tersebut dijelaskan bahwa kalau kita pengen pembelajarannya lebih ke dalam teori Gestalt, kita itu harus memastikan bahwa siswa itu tahu tujuan akhirnya seperti apa, supaya siswa-siswa atau murid-murid kita itu tahu konteksnya. Kemudian, meskipun kita memberi pembelajaran itu menjadi bagian-bagian yang terpisah, kita harus berusaha memberikan pemahaman kepada siswa bahwa materi-materi yang diajarkan merupakan satu kesatuan yang luas seperti itu. Kemudian kalau di dalam teorinya Jean Piaget itu gimana sih cara kita mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran? Nah, dalam teori Jean Piaget itu lebih menekankan pada kita harus menemukan titik pas tantangan sesuai dengan fase siswa yang kita ajarkan, supaya kita itu bisa benar-benar memastikan proses mental terjadi di dalam pikiran mereka. Demikian pemaparan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.